Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi. Kita masih membahas materi mengenai nilai mutlak dan kita akan masuk kepada submateri persamaan nilai mutlak. Nah, sini Ibu akan mengingatkan kembali Ananda mengenai definisi nilai mutlak. Kemarin kita sudah mempelajari di pertemuan pertama, di pertemuan awal kita sudah mempelajari mengenai nilai mutlak, di mana definisi nilai mutlak itu bentuknya adalah, ingat kalau dia nilai mutlak maka di dalam tanda seperti ini mutlak X dan didefinisikan sebagai X untuk X lebih dari sama dengan 0, negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan masuk ke mengenai persamaan nilai mutlak. Kalau di sini di definisi ini, di sini hanya ada mutlak X. Nah, bagaimana dengan kalau di dalam tanda mutlak itu berbentuk aljabar? Nah, maka kalau dia di dalam bentuk aljabar, maka kita akan menuliskannya seperti ini. Mutlak AX ditambah dengan B itu menjadi AX tambah B untuk AX tambah B lebih dari sama dengan 0, negatif atau kalikan negatif AX tambah B untuk AX tambah B kurang dari 0. Nah, ini maksudnya bagaimana sih, Bu? Ya, bentar nanti Bu akan memberikan contoh. Nah, contohnya jadi misalkan di sini ada mutlak dari 2x ditambah dengan 4. Nah, ini kita akan tuliskan jadi 2x ditambah 4 untuk, nah, untuknya kita akan mencari dulu. Lihat di dalam tanda mutlak ini ada 2x ditambah 4. Nah, 2x ditambah 4 kita buat dulu dia sama dengan 0. Berarti ini adalah 2x sama dengan kita pindah ruaskan. Kalau dia ditambah 4, pindah ruas ke sebelah kanan, maka dia menjadi kurang 4 atau negatif 4. Kemudian untuk cari nilai X-nya sama dengan negatif 4. Kalau dia 2X berarti dia 2 kali X. Kalau dia pindah ruas maka menjadi bagi 2. Kita dapatlah di sini X-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita akan dapat X-nya yang di sini kan lebih dari 0, maka di sini X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian yang di bawahnya negatif dikalikan dengan 2x ditambah 4 untuk x kurang dari negatif 2. Nah, begini, seperti ini contohnya. Nah, jadi persamaan nilai mutlak ini mempunyai beberapa bentuk umum. Yang pertama, dia ada 3 bentuk. Untuk fx dan gx adalah fungsi dalam variabel. Yang bentuk pertama, mutlak dari fx itu sama dengan c itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian mutlak fx sama dengan gx dengan
Gx itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang bentuk ketiga adalah mutlak Fx sama dengan mutlak Gx. Nah, di sini maksudnya kalau yang seperti ini, dia sebelah kirinya itu bentukannya dimutlakan atau bentuknya fungsi yang dimutlakan, tapi di sebelah kanannya dia cuma berupa angka. Kalau yang nomor 2 ini mutlak Fx, nah di sebelah kirinya dimutlakan atau di sebelah kanan, di sebelah kanannya dimutlakan. Ini salah satunya dimutlakan. Kemudian yang dibentuk ketiga yaitu dua-duanya du ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dimutlakan. Nah, Ibu akan membahas untuk hari ini, kita akan cukup membahas bentuk yang pertama. Oke, jadi kita akan masuk ke penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, ini yang bentuk pertama. Bentuk pertama itu adalah bentuk mutlak Fx sama dengan C dengan C lebih dari sama dengan. Di sini Bu kasih contoh. Yang pertama contohnya adalah mutlak dari X kurang 2 sama dengan 3. Nah, untuk mencari ini biasanya dia akan diminta HP atau himpunan penyelesaiannya. Untuk mencari HP-nya, maka kita harus menyelesaikan ini terlebih dahulu. Ada 2 cara yang akan Ibu berikan, sebenarnya ada 3 cara, tapi Ibu akan memberikan 2 cara. Nah, Ananda bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini dari 2 cara nanti, Ananda bisa memilih mana cara yang lebih Ananda pahami. Nah, untuk cara pertama, ya, cara pertama kita akan menggunakan definisi. Lihat di sini persamaannya adalah mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Perhatikan yang di dalam tanda mutlak ini. Kita akan membuat dia sesuai dengan definisi tadi. Di sini adalah X dikurang 2. Kalau sesuai dengan definisi, maka kita buat yang di atas ini adalah positif, berarti X dikurang 2 untuk, nah kita cari nih X-nya. X-nya lebih dari berapa? Kita ingat lagi bahwa tadi di sini kan X dikurang dengan 2. Kita buat persamaannya X dikurang 2 dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 2. Kalau kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka dia menjadi positif 2 atau tambah 2. Jadi di sini adalah 2. Nah, maka kita peroleh S-nya itu lebih dari sama dengan 2. Kemudian negatif dari X dikurang dengan 2 untuk X kurang dari 2. Nah, kita sudah dapat 2 batas ini. Kita akan kita akan mencari nilai X-nya. Yang pertama, ingat untuk yang batasnya adalah X lebih dari sama dengan 2. Tadi kalau dia X lebih dari sama dengan 2, kita harus menggunakan X kurang 2. Nah, sekarang balik lagi ke persamaannya, kita masukkan X kurang 2-nya sama dengan 3. Berarti nilai X sama dengan 3 kurang 2. Kalau pindah ruas menjadi positif 2 sama dengan X sama dengan 5. Sekarang lihat apakah yang kita peroleh. Nah, kita peroleh di sini adalah X sama dengan 5. Kita lihat lagi di sini. 5. Apakah 5 itu dengan syarat X lebih dari sama dengan 2? Apakah 5 itu lebih dari atau sama dengan 2? Ya, X 5 lebih dari sama dengan 2, maka ini memenuhi. Nah, sekarang untuk yang kedua, untuk X-nya kurang dari 2. Kalau kita pakai X kurang dari 2, maka kita harus menggunakan yang ini. Jadi, negatif dari X kurang 2 sama dengan 3. Kita kalikan dulu. Negatif kali X, negatif X. Negatif dikali dengan negatif 2, positif 2. Diperoleh ini. Kemudian negatif X sama dengan 3. Kalau dia tambah, maka berpindah ruas jadi kurang 2. Negatif X sama dengan 3 kurang 2, 1. Kita harus mencari X-nya ini bentuknya positif. Kalau dia bentuknya positif berarti X sama dengan negatif 1. Sekarang kita lihat lagi negatif 1. Negatif 1, apakah dia kurang dari 2? Kalau kita ingat dengan garis belakang, negatif 1 kurang dari 2, maka ini memenuhi.
Jadi HP-nya, Ibu langsung saja himpunan penyelesaiannya Ibu tulis dengan HP. Jadi HP-nya adalah, ingat kalau kita menuliskan himpunan penyelesaian itu harus dalam kurung kurawal. Nah, sebaiknya menuliskan ini kita ambil dari angka yang paling kecil dulu, yaitu di sini negatif 1,5. Nah, oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Ini untuk cara yang pertama. Selanjutnya untuk cara yang kedua, dengan soal yang masih sama, contoh soal yang sama, yaitu X dikurang dengan 2 sama dengan 3. Nah, cara kedua ini kita bisa buat dia menjadi seperti ini. Kita buat jadi X kurang 2 itu sama dengan yang 3-nya kita buat ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini kita langsung saja selesaikan. Kita ambil dulu yang pertama, X kurang 2 sama dengan 3. Ini jadinya X sama dengan 3 tambah 2. Jadi X sama dengan 5. Nah, kalau yang seperti ini, kalau tadi menggunakan definisi kan kita tahu batasannya, X-nya itu nilainya bisa dibatas lebih dari atau kurang dari. Nah, kalau yang seperti ini kita harus melakukan kita periksa dulu. Jadi kita periksanya, masukkan nilai X yang sudah kita peroleh ini ke dalam soalnya. Jadi kita masukkan, tadi soalnya X kurang 2, kita periksa mutlak X kurang 2 sama dengan 5. Nah, kita ganti X-nya itu X sama dengan 5. Jadi 5 kurang 2 sama dengan, ini 3. Jadi 5 kurang 2 mutlak dari 3. Mutlak 3 ya, 3 sama dengan 3. Nah, ini benar, berarti X sama dengan 5 itu memenuhi. Nah, kemudian yang selanjutnya, X kurang 2 sama dengan, kita ambil yang negatif 3. X kurang 2 sama dengan negatif 3, berarti X sama dengan negatif 3. Kalau min 2 pindah ruas menjadi positif 2, berarti X sama dengan negatif 1. Nah, ini juga kita periksa lagi. Diperiksa. Maka kita ganti. Ingat tadi kita ganti X yang di sini menjadi dengan X yang kita cari. Ini adalah X negatif 1 kurang 2 sama dengan 3. Negatif 1 kurang 2, negatif 3 sama dengan 3. Mutlak dari negatif 3, ingat ya, bilangan berapapun yang dimutlakan itu hasilnya akan selalu positif. Maka kita peroleh negatif 3, kalau dimutlakan berarti 3 sama dengan 3. Ini juga benar, jadi dia memenuhi. Jadi dari soal ini kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini contoh yang kedua ada mutlak negatif X kurang 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus mengusahakan di ruas sebelah kiri. Di ruas sebelah kiri itu hanya ada yang bertanda mutlak. Maka kita selesaikan ini terlebih dahulu. Jadi X kurang 3. Di sini tambah 2, kita pindah ruaskan menjadi 5 kurang 2. Mutlak X kurang 3 sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat ini. Ini bisa kita selesaikan dengan cara 1 atau cara 2. Oke, untuk yang cara 1, cara pertama kita langsung ambil aja yang ini. Mutlak X kurang 3 sama dengan 3. Jadi secara definisi X kurang 3, kalau ini menjadi X dikurang 3. Untuk, ingat ya, berarti kita harus nyari dulu batas X-nya. X kurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi 3, berarti X lebih dari sama dengan 3. Kemudian negatif X kurang 3 untuk
X kurang dari 3. Nah, sudah kita peroleh batas ini. Selanjutnya kita kerjakan, kita selesaikan satu persatu untuk yang X lebih dari sama dengan 3. Kita tengok tadi X lebih dari sama dengan 3 menggunakan X kurang 3, kita masukin ke sini lagi. Jadi X kurang 3 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 kurang 3 pindah ruas jadi tambah 3X sama dengan 6. Nah, kita cek lagi 6. Apakah 6 itu lebih dari 3? Ya, 6 lebih dari 3, maka ini memenuhi. Ibu tulis M saja ya. Maksudnya M di sini adalah dia memenuhi. Kemudian untuk yang X kurang dari 3. Kalau untuk X yang kurang dari 3 kita pakai, ingat ini tadi, X kurang dari 3 kita pakai yang ini. Maka negatif X kurang 3 sama dengan 3. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif 3, positif 3 sama dengan 3. Negatif X sama dengan 3 dikurang 3. Negatif X sama dengan 0. Kita harus mencari X nya positif, berarti kita hilangkan negatifnya dengan cara kalau ini di perkalian berarti kita kalikan dengan pindah ruas menjadi dia bagi. Jadi X sama dengan negatif dikali 0, berapapun yang dikalikan 0 dia hasilnya 0. Dapat kita peroleh X sama dengan 0. Sekarang kita cek apakah 0 itu kurang dari 3. Ya, 0 itu kurang dari 3, maka ini juga memenuhi. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 6. Nah, ini yang cara pertama. Untuk yang cara kedua yang seperti tadi, kita langsung saja bentukan soalnya ke sini. Berarti mutlak X kurang 3 sama dengan 3. Mutlak X kurang 3 sama dengan 3. Ini kita buat X dikurang 3 itu bisa hasilnya 3, bisa hasilnya negatif 3. Oke, yang pertama X kurang 3 sama dengan 3. X sama dengan 3 tambah 3. X sama dengan 6. Kita periksa. Nah, kalau seandainya untuk periksa ini, berarti kita masukkan lagi, tadi soalnya X kurang 3 sama dengan 3. Kita masukkan X6 ini ke sini, kita ganti. Jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi mutlak 6 kurang 3, mutlak 3 sama dengan 3. Ini 3 sama dengan 3. Jadi ini dia memenuhi. Kemudian yang ini, X kurang 3 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 tambah 3. X sama dengan 0. Kita periksa lagi. Kita periksa, kita ganti X-nya menjadi 0. Berarti 0 kurang 3 sama dengan 3. Negatif 3 sama dengan 3. Mutlak negatif 3, 3 sama dengan 3. Jadi ini juga memenuhi. Sehingga kita peroleh HP-nya adalah 0 dan 6. Oke. Nah, kalau seandainya Anda ketemu soal yang sudah dicari semuanya, sudah diperiksa, X-nya sudah diperoleh, ternyata tidak ada yang memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong, atau Anda bisa tulis menjadi HP sama dengan seperti ini. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian himpunan kosong ya. Himpunan kosong ini Ibu ulang kembali, himpunan kosong ini kalau seandainya yang Anda periksa ini
dia tidak memenuhi. Misalkan saja di sini mutlaknya adalah 4, mutlak 4 sama dengan 3. Kalau dia mutlak 4 sama dengan 3 itu kan tadinya 4 sama dengan 3. Itu kan tidak benar, sebelah kirinya 4, sebelah kanannya 3. Berarti dia tidak memenuhi. Kalau dia tidak memenuhi di kedua X yang sudah kita cari, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, baiklah, itu tadi untuk materi kita pada hari ini. Semoga dapat Ananda pahami. Ketika Ibu akan memberikan beberapa soal, dan dari beberapa soal itu Ananda boleh pilih mau menggunakan cara 1 yang seperti ini atau menggunakan cara 2. Itu Ananda bisa menggunakan cara yang lebih mudah Ananda pahami atau cara yang Ananda sukai. Baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.